Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkara. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 April 2023. Mari saudara, saya mengajak setiap kita semua dimanapun saat ini saudara berada, kita mau saat hening sejenak untuk menyiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, di tengah segala berkat yang Tuhan beri, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kasih setiamu terus melingkupi setiap kami. Kasih-Mu yang terus menguatkan kami, sehingga kami memiliki pengharapan untuk terus mengalami perjuangan dalam hidupan bersama dengan Engkau. Maka di tengah kehidupan dan persoalan yang kami alami, kami mohon Tuhan untuk terus memberikan kami kekuatan. Bahkan ketika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh meneguhkan setiap hati kami. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah beranikah kita tampil beda? Ketika kita seringkali mendapatkan pertanyaan ini, seakan-akan ingin menunjukkan ada sebuah kebanggaan kalau kita itu beda. Ketika ditanya, beranikah kamu beda? Kita ditantang untuk kemudian menampilkan sisi-sisi yang berbeda atau yang lain daripada orang-orang sekitar kita. Sayangnya, motivasi kita untuk tampil berbeda seringkali masih sebatas pada kita mengejar pada sebuah pengakuan. Oh, saya bisa lebih hebat, saya lebih menawan, saya lebih piawai, dan lain sebagainya. Artinya pengakuan-pengakuan itu semuanya mengarah kepada diri kita, yang akhirnya membuat diri kita semakin bermegah. Tetapi apakah kita mau terus-terusan hidup di dalam cara berpikir seperti ini? Mau sampai kapan kita berhenti untuk mengejar sebuah pengakuan? Karena lambat laun kita pasti akan merasa lelah ketika segala sesuatu yang kita lakukan hanya berdasarkan pada ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Dan cara hidup yang seperti ini nampaknya juga tidak menjadi sesuatu yang Tuhan sukai. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian Alkitab di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu bagian yang kita baca ini merupakan satu bagian tulisan dari Rasul Paulus. Ketika kita melihat terkhusus di pasal yang kedua, ini berbicara tentang bagaimana seorang Paulus sedang menjalankan tugas kenabiannya. Ia sedang mengobarkan semangat serta pengharapan kepada jemaat di Asia Kecil, khususnya pada jemaat-jemaat didikannya, umat Kristen di Asia Kecil. Apa yang kemudian Paulus suarakan? Paulus mengingatkan tentang status mereka. Status seperti apa Paulus mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang kudus, yang berarti bahwa mereka adalah umat pilihannya Allah, umat kepunyaannya Allah. Maka dengan status yang demikian, mereka diharapkan untuk hidup benar-benar menjaga kehidupan dengan baik, supaya di dalam kehidupannya tidak cemar, tidak kemudian ikut arus yang ada. Maka mereka diajak untuk tampil hidup berbeda, tetapi beda dengan kebanyakan orang yang seperti pada umumnya, yang dikendalikan oleh kehendaknya sendiri, yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka di bagian yang kita baca secara khusus, Paulus menekankan siapa kita, bahwa kita yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umat Tuhan.
dan yang dulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Maka setiap kita yang telah mendapatkan belas kasihan dari Allah, kita diharapkan untuk memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang bukan hanya sekedar bergaya, tetapi gaya hidup yang benar-benar menghayati dan juga menjalani kehidupan itu dengan kesungguhan hati. Maka pada bagian ini mereka diminta untuk bukan berpisah dari dunia yang kemudian memperlihatkan jarak yang begitu luas, tidak, tetapi mereka diharapkan untuk menyatu. Namun dalam kesatuan itu mereka tahu batasan-batasan, sehingga mereka lebih menghidupi untuk bagaimana menjadi seorang yang berdampak, bagaimana nilai Kristus itu kemudian terpancar di dalam kehidupannya. Jadi bagian ini secara tidak langsung juga mengingatkan kepada setiap kita untuk sebagai orang Kristen, kita diajak, kita diundang, kita dipanggil untuk tampil beda. Tampil beda itu diwujudkan lewat prinsip kita, lewat nilai yang kita hayati, termasuk bagaimana kita menghayati hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika di bagian awal tadi saya sudah mengajak setiap kita untuk melihat bahwa kehidupan yang tampil beda hanya sekedar mengejar pengakuan, pasti lama-kelamaan kita akan merasa lelah. Karena apa yang kita kejar itu terus-menerus kita menantikan respon-respon orang. Tetapi bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca dan kita renungkan mengajak setiap kita untuk mengkoreksi diri kita, untuk kita hidup tampil beda, bukan mengejar apa penilaian orang, tetapi kita mengejar sesuatu nilai yang lebih prinsip, yaitu bagaimana menerapkan kasih Allah, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tampil beda, yakni ketika kita berani untuk menyuarakan kebenaran dan menolak tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sanggupkah setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran ini? Apakah setiap kita mau menerima undangan untuk tampil hidup beda, tampil hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Mari bersama-sama kita terus memperjuangkan kehidupan kita menjadi tampil beda, bukan mengejar apa kata orang, tapi mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita. Mari kita mengakhiri firman hari ini di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sadar bahwa acap kali kami selalu terjebak kepada pemikiran kami untuk kami menjadi tampil beda daripada orang yang lain. Tetapi ternyata dari pemahaman ini seringkali kami terjebak kepada pengakuan-pengakuan yang bersifat semu. Semuanya hanya berporos pada diri kami, sehingga kami kemudian terus membuat nama kami begitu dimegahkan. Padahal Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menghendaki setiap kami supaya kasih-Mu dan kehendak-Mu lah yang terus terpancar. Maka ajarlah kami supaya kami dapat menjalani kehidupan yang berbeda dengan terus mempertahankan hidup kudus sesuai Tuhan yang kehendaki. Maka ajarlah kami, mampukanlah kami untuk memiliki hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah yang telah bangkit dan hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa.